Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa penderitaan di dunia tidak pernah sirna. Seakan-akan ketika satu penderitaan selesai, penderitaan lain dalam bentuk persoalan kemudian datang, bahkan mungkin bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Semua orang mengalami penderitaan, menghadapi persoalan di dalam hidupnya, bukan karena dia terlalu dekat sama Tuhan, atau kemudian setelah dia menjadi Kristen, menjadi orang beriman, lalu penderitaan tidak ada dalam hidupnya, atau ketika dia semakin jauh dari Tuhan, penderitaan juga semakin jauh. Tidak. Tetapi penderitaan selalu ada dalam bentuk persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa untuk kita pun Kristus mengalami penderitaan. Oleh karena itu nats ini sangat jelas menegaskan bahwa penderitaan pasti ada, tetapi sebaiknya orang Kristen, orang yang percaya, janganlah ada yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika harus menderita, maka kita harus menderita sebagai orang yang beriman karena perbuatan baik, karena Kristus juga menderita untuk mengangkat penderitaan kita dari dosa. Jangan malu karena penderitaan. Jangan merasa rendah diri karena penderitaan dan kesulitan hidup yang datang. Terlebih kalau penderitaan itu karena perbuatan baik, kecuali penderitaan yang datang itu karena kita berbuat dosa, karena kita mencuri, menjadi penjahat, pengacau, atau menjadi pembunuh, atau hal-hal dosa lainnya, maka kita harus malu. Jika kita menderita karena hal-hal yang jahat, yang tidak baik, maka kita harus bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kita juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Maka penderitaan mungkin tidak bisa terhindarkan, tetapi kita harus menyadari bahwa kita beroleh kekuatan langsung dari Allah untuk menghadapi persoalan itu. Maka jika kita harus menderita karena kehendak Allah, maka haruslah kita menyerahkan jiwa kita kepada Dia, agar kita dimampukan, dikuatkan, bahkan bukan cuma bertahan, tapi mampu menjadi perantara Allah untuk mengabarkan berita tentang Allah itu sendiri yang telah menguatkan kita, memberikan pertolongan kepada kita menghadapi penderitaan itu. Maka jika memang harus menderita, maka menderitalah karena perbuatan baik, karena Allah. Selamat menghadapi kehidupan ini. Selamat menantang penderitaan.
amat bergumul dengan penderitaan persoalan hidup kita. Kiranya lewat penderitaan kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditempa. Bahkan lewat penderitaan kita, orang lain boleh belajar, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita lewat penderitaan yang datang dalam hidup kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, dengan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Maka selamat menghadapi penderitaan. Kuatlah, beranilah, tantang dan terimalah penderitaan oleh karena Kristus, supaya itu menempah kita, menguatkan kita, bahkan juga meneguhkan orang-orang lain. Maka biarlah penderitaan yang datang karena kehendak Allah oleh karena Kristus menjadi kemuliaan bagi namanya, dan menguatkan kita dan memberkati hidup kita lewat penderitaan itu, lewat persoalan itu. Tuhan menguatkan, bukan dan memberkati kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.